semangat pemuda-pemudi Indonesia. Yes. Aku Ayu dan juga Aku Putri. masih akan menemani kalian di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan juga kita akan masih membahas, mengupas tuntas tentang Hari Sumpah Pemuda ya Put ya. Ya benar banget apa kata Ayu. Karena Ya. di segmen ini kita akan membahas mengenai orang-orang Indonesia yang mendunia. Yang membanggakan pemuda-pemuda Indonesia pastinya ya. Banyak banget sebenarnya dari berbagai macam bidang orang Indonesia itu sudah menunjukkan kemampuannya. Setuju. Nah ini ada beberapa tokoh yang akan kita ulas di segmen kali ini. Mungkin aku mulai dulu dari yang pertama nih ya. Ini menurut aku adalah seorang wanita yang sangat cantik, eksotis Setuju juga. banget, menggambarkan wanita Indonesia banget gak sih? Benar. Terus kalau misalkan kita dengar suara di radio, pasti langsung bisa nebak ini suaranya siapa. Emang siapa sih Yu? Siapa lagi kalau bukan Anggun C. Sasmi. Yes, bener banget. Nah, Anggun C. Sasmi ini adalah musisi asal Indonesia yang sudah berpindah ke warganegaraan jadi Perancis sekarang, Pot. Tetapi bagi juri Asia's Got Talent ini, dia ini tetap bangga akan kebudayaan dan juga darah Indonesianya. Dan dia juga kembali dan tetap mengenalkan budaya tanah air kepada putrinya dengan mulai mewajibkan putrinya ini berbahasa Indonesia. Meskipun Anggun ini udah pindah ke warganegaraan, Pot. Dan gak jarang pula di sosial medianya ini Anggun masih sering banget update mengenai kebudayaan Indonesia. Wah, dan yang aku suka banget sama Anggun ya, Put, karena menurut aku dia ini tetap mempertahankan warna kulitnya yang Indonesia banget. Indonesia banget. Warna rambutnya juga Indonesia banget. Jadi representatifnya tuh luar biasa. Karena memang menurutku ya Anggun C. Sasmi itu definisi dari cantiknya Indonesia. Banget, Ya kan? banget, Jadi banget. kulitnya tuh sawo Eksotis mateng. gitu. Iya benar, mukanya juga muka-muka Indonesia banget. Nah selanjutnya nih ya, ini adalah salah satu YouTuber Indonesia yang aku sering banget nonton. Ini masih muda juga, pinter, ganteng, dan positive vibes banget kalau menurut aku. Siapa lagi kalau bukan Jerome Pauline Sijabat. Duh, Suka juga nggak? Aku ngefans banget lagi sama Iya, Jerome iya, Pauline iya. karena bener banget kata Ayu, dia udah ganteng, pintar, kadang-kadang lucu juga ya dia. Iya, Ya. lucu. Kayak gemes-gemes gimana gitu. Kayak misalkan jokesnya garing, dia ketawa, jadi pengen ikut Jadi ketawa. padahal jokesnya nggak lucu, tapi Bener. dianya yang lucu. Bener Iya. banget. Nah, Jerome ini terkenal karena dia ini sekarang lagi kuliah di Jepang dan terkenal ini awalnya karena mengajarkan metode pembelajaran matematika sesuai dengan jurusan kuliahnya dia juga. Dan dia ini juga berkuliah jauh dari negeri asalnya. Jerome malah getol memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya di Jepang. Jadi kalau aku lihat dari videonya, Jerome itu sering banget ngajak teman-temannya di Jepang itu makan Indonesia. Terus ngomong bahasa Indonesia ini Iya, diajarin gitu kok. benar-benar. Dan gak cuma itu aja, pria kelahiran Surabaya ini juga beberapa kali mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada teman-temannya kayak yang tadi udah aku bilang. Bahkan dirinya pernah ngajak temen-temennya ini yang dari Jepang itu buat berkunjung ke Indonesia, pulang ke rumahnya dia gitu. Sebenarnya cara memperkenalkan Indonesia tuh banyak ya, Banyak bisa melalui banget. karya, bisa melalui pendidikan atau juga lingkungan-lingkungan kita. Betul. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin selebriti ya, ada Anggun, ada Jerome Pauline. Nah, yang terakhir ini juga ada orang yang gak kalah hebat. Ya. Jadi ada orang Indonesia yang bernama Rustono, di mana Rustono ini adalah pengusaha tempe yang sukses di Jepang. Saat ini setelah sukses di Jepang, usahanya itu merambah ke berbagai negara di dunia. Salah satunya itu ada distrik Songjiang, Shanghai, dan juga China. Memiliki impian menduniakan tempe, Rustono ini gigih memperkenalkan dan mempromosikan makanan hasil fermentasi kedelai ke mancanegara. Namun, kesuksesan yang didapatkannya sekarang itu tidak dilalui secara singkat. Pria asal Gobogan ini menghabiskan masa kecilnya di Desa Kramat, Penawangan, yang mana sebelumnya itu akhirnya pindah ke Yogyakarta pada 1987 untuk melanjutkan sekolah. Di Jogja lah, Rustono ini merintis karir sebagai pelayan hotel hingga pada tahun 1995 ia bertemu sang istri yang merupakan warga Jepang yang bernama Tsuruko Kuzumoto. Terus 2 tahun kemudian, Rustono menyusul sang istri dan bermukim di Kyoto. Sebelum membuka pabrik tempe, Rustono itu sempat bekerja di toko permen dan manisan, kemudian
juga sempat bekerja di pabrik makanan. Nah, sekitar tahun 2000, akhirnya ia memutuskan untuk memasarkan tempe untuk kalangan terbatas seperti orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Ternyata banyak orang yang menyukai tempe, hingga akhirnya produknya itu dipasarkan di supermarket Jepang. Aduh, keren banget ya. Dan Keren ini banget. perjuangannya bener-bener dari bawah ya, dari pelayan restoran. Benar. Terus kemudian bisa buka perusahaan yang jual makanan Jepang, perusahaan yang buka tempe tadi, yang jual tempe tadi. Karena menurut aku tempe itu emang enak banget. Enak banget. Olahannya juga macam-macam, tempe mendoan. Iya. Terus ada tempe kemul, Orek tempe. orek tempe, tempe gembus. Iya. Aduh, Kayaknya tuh banget. kalau tempe tuh salah satu bahan dasar makanan yang dimasak apa aja tuh enak. Makanya Iya, nggak iya. heran kalau dipasarin di Jepang tuh laku banget. Bener, tapi kamu tahu juga nggak sih Put, kalau misalkan makan-makan Indonesia di Jepang, di beberapa negara lainnya, itu tuh mahal-mahal banget Put. Oh iya? Iya, bisa sampai 500.000 sekali makan. Oh. Dan kalau misalkan kayak makanan warteg biasa aja, satu porsi itu bisa sampai 100.000. Di sini 10.000 udah sampai 10.000. mau muntah nggak sih? Apa abis ini kita ke Jepang jualan tempe ya yuk? Iya. Iya kali ya. Cuan ya, cuan kita. Padahal di sini tuh tempe adalah salah satu bahan dasar yang murah banget. Kenapa ya bisa mahal? Apa karena di sana tuh karena langka kali ya? Bisa jadi, atau mungkin juga sesuatu hal yang mungkin masih belum banyak dikonsumsi Iya. secara massal. Ini harganya juga kan pasti akan melambung. Benar-benar. Tapi ngomong-ngomong, sekarang Iya. kita juga harus bangga loh. Makanan khas Indonesia, mie instan, goreng, Indomie, ini kan juga jadi salah satu makanan dinobatkan yang terenak di dunia. Karena memang enak banget sih ya. Nah itu balik lagi ya, ternyata cara untuk memperkenalkan Indonesia tuh banyak banget guys. Kalian bisa belajar dari orang-orang yang udah duluan nih bikin Iya, bangga iya, Indonesia. iya. Gimana sih caranya, karena lagi-lagi kita hari ini membahas Hari Sumpah Pemuda. Betul. Gimana sikap kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Bener banget, caranya juga ada banyak banget untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Kalian tinggal temuin apa sih kalian minatnya, bakatnya, kegemarannya. Terus kalian bisa menjadi yang terbaik di bidangnya, mengharumkan nama Indonesia. Dan pastinya yang menurut aku penting banget adalah terus menjaga semangat kobaran api semangat Sumpah Pemuda di diri kita. Wih. Makanya buat teman-teman terus bareng kita di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Items, informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.